Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mengawali segala aktivitas kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bergembira tatkala kita mendapatkan berkat, mendapatkan banyak keuntungan adalah hal yang mudah. Tetapi tidak ketika kita sedang berduka cita, teraniaya, bergumul, mengalami penderitaan. Sangat sulit bagi kita untuk bergembira. Tetapi nas hari ini justru mengatakan kepada kita bahwa kita harus bergembira senantiasa, bahkan sekalipun di tengah penderitaan, di tengah kesusahan yang kita alami. Firman hari ini adalah nasihat dari Rasul Petrus kepada orang-orang percaya pada waktu itu yang mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, karena iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka teraniaya. Mereka tidak mendapatkan hal yang baik di tengah kehidupan mereka bermasyarakat karena imannya kepada Kristus. Tetapi di dalam kondisi demikian, Petrus berkata, bergembiralah karena hal itu. Karena penderitaanmu itu. Hal itu, penderitaan yang terjadi pada masa itu juga terjadi pada kita di zaman sekarang ini. Tentu penderitaan yang kita alami berbagai ragam, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ada yang menderita karena pergumulan di tengah keluarganya, kesalahpahaman antara orang tua dan anak, atau penderitaan itu diakibatkan juga mungkin karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Atau bagi Bapak Ibu yang menderita atau mengalami kesusahan karena peliknya ekonomi terdampak COVID-19 saat ini, atas semuanya itu Rasul Petrus berkata, bergembiralah. Bagaimana kita supaya tetap bergembira, supaya kita tetap bersuka cita di tengah menjalani kehidupan yang begitu sulit ini? Yaitu kita harus senantiasa memautkan iman kita kepada Tuhan. Ketika penderitaan itu membuat kesetiaan kita mulai luntur kepada Tuhan, maka teruslah bangkit dan menjadi orang yang setia. Ketika penderitaan itu membuat iman kita lemah dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka berjuanglah untuk terus beriman kepada Kristus. Ketika kita harus menderita yang berkepanjangan, firman hari ini mengajarkan kita supaya kita terus dapat bergembira di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Ketika penderitaan membuat kita tergoda untuk memohon kekuatan kegelapan dengan harapan supaya sembuh, maka jangan menerima tawaran itu. Tapi biarlah kita senantiasa bergembira di dalam Tuhan, karena ada satu jaminan yang harus kita ketahui, bahwa dalam pergumulan bahkan penderitaan kita, semua itu bersifat sementara. Tidak ada penderitaan yang kekal. Pada akhirnya penderitaan itu akan terselesaikan. Penderitaan di dunia ini hanyalah seketika, artinya bersifat sementara saja. Dalam pergumulan bahkan penderitaan yang kita alami, percayalah, Tuhan memberikan kita kekuatan. 1 Petrus 1 ayat 5. Inilah menjadi pegangan kita, Bapak Ibu. Ketika saudara-saudari mengalami pergumulan yang berat,
1 Petrus 1 ayat 5, dalam penderitaan dan pergumulan kita, Dia memberi kita kekuatan. Tidak mungkin kita diberi penderitaan kalau kita tidak sanggup menanggungnya, melaluinya. Jadi bertahanlah, percayalah kepada Kristus. Biarlah setiap kesulitan, bahkan penderitaan yang kita alami saat ini mengajarkan kita untuk melewati perjalanan hidup yang menjadikan kita lebih dewasa dalam iman, lebih terampil dan lebih kuat. Ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik dari setiap peristiwa yang telah kita lalui. Penderitaan yang pernah kita alami akan menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita selanjutnya menuju masa depan yang lebih baik. Dan tidak pernah ada sebuah kehidupan tanpa penderitaan. Tidak mungkin. Roma 5 ayat 3 berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bergembiralah di dalam kondisi batin yang akan melahirkan kekuatan bagi kita. Kegembiraan kita adalah karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan membimbing dan melindungi kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dikuatkan dalam segala penderitaan yang sedang dialami. Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Besar, sungguh firman-Mu telah meneguhkan iman kami kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan meninggalkan kami sedetik pun ketika kami menghadapi kesusahan, pergumulan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu berjalan bersama kami. Biarlah kami mampu bergembira dengan kondisi batin kami yang sungguh-sungguh bergembira. Dan kegembiraan kami adalah karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Allah, betapa banyaknya pergumulan yang tak dapat kami ucapkan. Tolonglah dan bantulah kami. Bila jemaat-Mu ini ada banyak yang sakit, terbaring lemah, kesulitan dalam hal ekonomi, menantikan keturunan, pasangan hidup atau pekerjaan yang membuat mereka semakin menderita, Tuhan tolonglah para jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberikan jawaban atas segala doa mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Hari ini kami berserah kepadamu untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan. Sertai dan bimbinglah kami, biarlah yang kami lakukan segalanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.